بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Kitabul Hikam hikmah ke-100 Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid darain amin Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Sebaik-baiknya waktumu adalah waktu yang engkau menyaksikan fihi di dalam waktu wujuda faqatika, wujudnya rasa kefakiran, rasa butuhnya engkau. Wa turaddu fihi, dan engkau dikembalikan fihi di dalam waktu ila wujudi zillatika, kepada wujudnya rasa zillah, rasa hina, rasa tidak memiliki apa-apa. Dirimu merasakan yang aziz, yang terhormat, yang mulia hanya Allah. Ini pembahasan ke-100 ini sangat bagus sekali ini. Dan ini penting diperhatikan. Jadi pertama waktu dulu. Ma huwal waqt. Waktu itu masuk ke derajat tidak sampai wujud seperti benda-benda, ya tembok, buku, manusia, itu kan memang betul-betul ada. Juga tidak turun ke derajat adam, tidak ada sama sekali. Waktu itu apa? Kita ambil contoh satu hari. Itu ibarat dari mulai terbitnya matahari sampai kembali tenggelam matahari. Itu waktu. Kalau waktu dunia, alam dunia, ibarat dari mulai Allah mewujudkan alam dunia sampai nanti waktu Allah mengadamkan, melenyapkan alam dunia ini. Di akhirat ada waktu enggak? Ada. Hanya ngitungnya begini. Mulai kita masuk akhirat, enggak berhenti itu waktu. Terus, tidak ada habis-habisnya. Sebab Allah tidak menciptakan nihayah, tidak menciptakan akhir untuk negeri akhirat. Meskipun keabadian akhirat itu diciptakan, ya, bukan abadi asli. Yang abadi asli tidak menerima akhiriyah, tidak menerima pungkasan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, itu sedikit masalah waktu. Kemudian waktu yang untuk kita ini, untuk kita insan, manusia, ini memang beda-beda ini. Sampai saya pernah baca ini perlu betul ini memahami tentang waktu ini muhimun jiddan.
khususan bagi orang yang akan suluk, akan menempuh perjalanan menuju Allah dengan niat ingin sampai wusul. Harus paham betul babul waqt ini. Bagaimana mungkin waktu tidak dibilang penting? Husnul khatimah dengan su'ul khatimah itu urusannya dengan waqt. Akhir waktu insan di alam dunia, akhir waktihi, kalau tidak su ya husn, kalau tidak su'ul khatimah ya husnul khatimah. Jelas penting, penentu itu. Su'ul khatimah atau husnul khatimah itu penentu kita nanti di negeri akhirat. Dari pentingnya waktu itu sampai ada ba'dul awliya yang meninggal tiba-tiba. Beliau meninggal fuj'ah, tiba-tiba. Beliau ini sahabat dari Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas. Wal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini satu wali min awliyaillah yang karomahnya sangat terkenal, bisa berhubungan dengan arwah yang sudah meninggal. Beliau kaget, kalau nggak salah itu, tapi saya tidak terlalu yakin namanya ya, kalau saya tidak salah ingat. Bab ini berdasarkan ingatan saya sedang tidak membawa bukunya. Al-Habib Salim bin Abu Bakar Al-Attas, kalau saya tidak salah. Akhirnya dihadirkan ruh orang yang meninggal ini oleh Habib Ahmad bin Hasan. Ditanya, kenapa kamu kok meninggalnya tiba-tiba? Dijawab oleh beliau, saya melihat sofa'un fil waqti faghtanamtuhu. Saya lihat ada waktu sedang bersih, baik gitu, untuk menjadi akhiran hidup maksudnya buat beliau. Maka beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk meninggal saat itu. Dari riwayat ini kita bisa tahu waktu itu penting, sangat penting. Masih masalah waktu ini, Syekhul Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya lupa nih, itu malam haul atau malam apa? Pokoknya malam acara-acara haflah. Apa Lailatul Haul, apa Lailatul Maulid, nasid ana. Yang penting sedang ada haflah. Syekhul Imam waktu itu hadir di, kalau sekarang di Darul Hadisnya disebut Amben tadi, Amben situ. Hadir juga Ammana Sugaf bin Abu Bakar Sugaf, beliau baca-baca qasidah. Syekhul Imam terasa beda waktu itu. Waktunya ajib. Ada asrar, ada barakat. Waktu itu kakak saya Habib Muhammad sedang tidur. Kita masih kecil waktu itu. Belum terlalu dewasa. Masih di bawah remaja. Habib Muhammad sedang tidur. Terus Syekhul Imam manggil Pak Lurah. Pak Lurah itu bapaknya Muallim Abdullah Ibrahim. Manggil Pak Lurah, disuruh ke Baitul Amam, suruh bilang Habib Muhammad suruh dibangunkan, suruh hadir di majelis. Sebab rugi kalau tidak hadir. Akhirnya dipanggil hadir. Apa pemahaman di sini nih? Syekhul Imam itu kumpul dengan keluarga kan terusan. Apa bedanya? Di waktu itu kumpul dengan anak-anaknya dengan di dalam. Besok atau lusa ketemu lagi kan. Beda dengan orang yang hadir hall, ketemu kan waktu itu saja. Ini tidak kan. Berarti al-awqatu mukhtalifatul barakah.
waktu-waktu itu keberkahannya beda-beda. Beda. Pencipta keberbedaan ini Allah. Malah saya pernah dengar dari ba'du masyayikhina, fi kulli daqiqah, setiap detik itu beda barokat itu. Per detik. Allahu Akbar. Ada yang bikin itu, ada yang menciptakan. Ada yang menaik turunkan kadar barokat di wagat. Ala wa huwa Allah. Dan syariat membenarkan pemahaman ini. Kita mengenal di dalam syariah ada waktu terbaik dalam 1 tahun. Disebut Yaum Arafah. Yaum masuk di kelompok wagat. Ada bulan terbaik dalam 1 tahun. Disebut Syahrul Ramadan. Bulan masuk di kelompok wagat. Kelompok waktu. Ada waktu terbaik dalam 7 hari. Yaumul Jum'ah. Hari Jumat. Hari masuk di kelompok wagat. Maka jelas bahwa al-awqatu mukhtalifatun. Jadi jangan pakai bikin aturan sendiri. Sama saja. Saya mau baca dalail di majelisnya Paman ya, Umar bin Hafid hadir, atau Al-Habib Zain bin Sumaid, atau siapalah aulia, orang-orang saleh hadir. Mereka baca burda, baca dalail. Nanti punya pikiran, ja'a syaitan fi aglak. Apa bedanya saya baca di rumah sendiri besok atau lusa? Sama dari amin tadzakuri jironin sampai habis dengan di situ. Beda. Al-awqat mukhtalifah. Keberbedaan ini penyebabnya macam-macam. Bisa bihuduris salihin, bisa tahu-tahu Allah memberi. Pokoknya aneh ini pemahaman waktu ini, saya cukup lama ini saya otak-atik, ngambil di kitab, dengar keterangan. Ini pernah lagi nih ceritanya waktu saya umrah. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya dapat tambahan pemahaman tentang wagat. Waktu itu sebelum atau sesudah ziarah ke rumah Habibul Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. Saya setiap umrah dulu alhamdulillah pasti ziarah ke Habib Abdul Qadir. Ketemu di sana sama kubarul habaib, ulama, aulia. Itu di antaranya ada yang bahas masalah waktu ini. Alhamdulillah masih ingat saya pembahasannya itu. Jadi si Abdul Habaib ini minas salihin, beliau cerita, perhatikan ini ajib ini pemahaman Zen. Dia bilang, satu waktu saya hadir di majelis itu Alawiyin wa ghairul Alawiyin, tapi rata-rata ulama salihin aulia. Kalau saya nggak salah ingat ada Syed Muhammad Maliki, ada Abdul Qadir bin Ahmad, Fulan, kubarul asr, masyayikhul asr waktu itu. Nah, ada satu Syekh Abu Sayyid yang suaranya bagus dan biasa yunshid. Minal ulama juga, minal ulama was-salihin. Diminta baca abiyat ba'dal aulia. Baca. Itu kata si rawi, pembawa cerita ini, semua yang hadir di situ itu rata-rata meneteskan air mata dan merasa nikmat yang luar biasa, yang boleh dibilang, kata si rawi ini ya, saya nggak hadir nih, saya cuma dapat cerita, kata si rawi ini, saya sendiri belum pernah menghadiri majelis qasidah lezahnya seperti itu. Sayang, waktu itu ngerekamnya kan pakai tip ya, belum zaman kayak kita gini ada HP, belum pakai tip.
2 atau 3 bait kaset habis nggak kerekam. Sayang. Alas, pahami ini cerita. Intahal majlis, bubar ini majlis. Si rawi ini nggak puas karena rekaman Gosida tadi nggak lengkap. Akhirnya beberapa hari atau beberapa minggu datang ke beliau itu, ke yang baca Gosida itu, minta sama beliau, min fadlikum tutammimun lana al-abyad, suruh teruskan bait syair tadi itu. Kali akhir baca beliau, baca untuk menyempurnakan rekaman yang tadi itu, yang dihadiri kubarul masyayikh tadi. Yang baca sama, suaranya ya suara orang itu, alat rekamnya sama, tapi rasanya tidak bisa. Qala rawi, saya tidak bisa merasakan yang dulu itu, dicari rasa itu nggak ada. Nah, karena itu betul pemahaman al-awqat mukhtalifatul barakah. Waktu itu barokahnya beda-beda. Allahu Akbar. Allahumma allimna ma la na'lam. Jadi ini juga menunjukkan bahwa pencipta ladzatul ibadah, pencipta ladzah di dalam mendengar qasaid, salat dan nabi, qiraatul Quran, kalamul ulama adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima bahwa barakatul awqat memang berbeda. Kita kembali ke kitab. Khairu awqatik, sebaik-baiknya waktumu, ayyuhal muridus sadiq, wahai murid yang betul-betul murid. Waktu tashhadu fihi, yang engkau menyaksikan di dalam waktu itu wujuda faqatika, merasa kita tidak bisa apa-apa, merasa kita fagah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana ini? Saya selalu butuh kepada Allah Ta'ala. Teorinya, keluarnya rasa di dalam hati kita butuh kepada Allah Ta'ala itu tidak 24 jam. Saya ambil contoh orang-orang sekelas Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya tahu beliau yulazim hudur majlis Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf radhiyallahu ta'ala anhu wa katsir min al-masyayikh. Banyak itu. Pokoknya rata-rata masyayikhul asr hadir di majelis beliau itu. Ini untuk apa? Ilmu lebih dari cukup. Syed Muhammad, kemudian Habib Salim bin Abdullah Asyadiri, saya waktu hadir beberapa kali ketemu beliau di situ. Habib Hasan, banyak masyayikh aulia hadir ke situ. Kalau jawabannya mereka mencari ilmu, saya kurang pas. Haula kubarul ulama. Jawaban yang tepat itu sebab beliau-beliau itu mendapatkan hudurul qalb di majlis kubarul awliya sekelas Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf yang tidak mereka dapati di tempat yang lain. Perkiraan saya, dhanni, jawabannya itu. Begitu juga
Di zaman sekarang ini, kadang kita lihat ada kiai-kiai besar menghadiri majelisnya Habib Fulan. Untuk ilmu, mereka ulama ahli kitab. Tapi yang dicari itu, mencari waktu wujudul fagah wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Merasa kita hina. Ini biasanya didapati kalau kita hadir majelisnya orang-orang suci. Boleh dicoba ini, boleh dicoba. Yang kecil-kecil aja. Kita baca maulid di rumah, dengan kita baca maulid di majelisnya ba'dus sholihin sudah beda. Padahal kalau mau pakai teori kalimat maulid yang dibaca sama, kita bacanya taruh sama-sama punya wudu, waktunya dibikin sama. Umpama di majelisnya Habib Fulan atau Syekh Fulan, maulidnya jam 8, kita coba di rumah baca jam 8. Pasal yang dibaca sama, kemudian sama-sama punya wudu, dikhusyuk-khusyukkan. Gak bisa, tidak ada. Al-awqat mukhtalifah. Saudara Imam bilang karena itu kita harus ightinamul fursah, mengejar. Kalau dengar ada orang-orang soleh kumpul, ada waktu-waktu mustajabah, ada ayam fadilah, dikejar. Fala'alla Allah memberi rezeki kepada kita hudurul galab, wujudul fagah, wujudul dhillah. Kita merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah, kemudian mengingat dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yang al-dhwaq seperti itu tidak bisa kita dapati di dalam rumah-rumah kita. Tambahan masalah waktu, ada orang waktu itu mengambil ijazah dari ba'dul masyayikh. Dia disuruh membaca zikir dengan jumlah sekian, taruh 10.000. Iqra zikir hadza 10.000 kali. Kemudian si murid masuk ke tempat khalwahnya, dia baca la ilaha illallah, Allah. Kan waktu baca masalan jam 12 malam sampai subuh. Ya kan? 12 malam sampai subuh. Kebetulan dia bangunnya mungkin terlambat, akhirnya baca Allah. Pasti lihat subuhnya sudah dekat. Sedangkan perintah gurunya harus 10.000. Perintah syekhnya, perintah mursyidnya ini. Bingung dia. Nah ini masalah waktu ini. Dia bingung. Tengah-tengah baca, datang rasa itu. Memang kadang kalau ijazah itu pas, yang memberi ijazahnya ahlus sofa, jenis bacaannya dari ahlus sofa, yang membaca juga sofi, suka muncul ini rasa tadi itu. Apa tadi dibilang hikam tuh? Wujudul fagah dengan wujudul dhillah. Muncul itu. Tahu-tahu tersambung kepada Allah Ta'ala hatinya. Ya Allah, saya banyak dosa. Kapan saya bisa diampuni? Nah, orang kalau sedang menangis, tenggelam di dalam jeritan batin kepada Allah Ta'ala itu, otomatis bacanya kan berhenti. Allahnya itu. Allah. Ya berhenti. Gak bisa mau baca gimana. Bingung ini si murid nih. Saya teruskan 10.000, berarti berhenti nangis. Mau meneruskan nangis dulu kepada Allah Ta'ala, doa apa segala macam, ini nggak nyampe 10.000. Akhirnya karena jahil, dia tidak mengerti saat itu, diberhentikan nangisnya, diteruskan 10.000. Dah. Pada tamamir riyadhah, ditanya kan sama syekhnya itu, bagaimana? Ada rasa apa waktu mengamalkan ini? Cerita dia. Ketawa itu gurunya. Si syekh bilang,
Ya walad, al-qasd min adz-dzikr hudurul qalb. Itu yang kamu rasakan itu waktu yang kau sedang dibuka oleh Allah. Ya itu yang dicari. Udah nggak ada urusan sama bilangan lagi, sama adat 10.000. Tujuannya para masyayikh memberi hitungan ini, baca ya sekian kali itu, untuk menemukan itu. Kalau itu sedang ketemu, udah tenggelam ke Allah Ta'ala, terbang sana, hatinya diterbangkan kepada Allah Ta'ala. Minta ini, minta ampunan, mendoakan anak, mendoakan istri, jangan lupa mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kita terikat kan, ada irtibat bainana wa bainal ummah al-Muhammadiyah. Tetap harus meminta untuk umat Rasulullah SAW. Man asbaha wa lam yufakkir fi amri al-muslimin falaysa minhum. Tetap mintakan umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka diberi najah, diberi salamah, diberi husnul khatimah. Garad bihim ainun Nabi Muhammad. Macam-macam lah mintakan untuk umat Nabi saat kita menemukan waktu yang seperti itu. Al-awqat mukhtalifah. Wa khairul awqat, kalau bahasa saya ini, waktul futuh. Waktu yang hatimu dibuka, merasa la haula wa la quwata illa billah, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya, tidak mempunyai apa-apa, yang ada hanya rasa hina dan rasa butuh kepada Allah Ta'ala. Saat itu, itu minta itu. Itu waktu doa diijabah. Malah ada yang bilang begini, ketika hati kamu seperti itu yang tadi saya katakan itu ya, waktul futuh, fadzaka haramuk, itulah tanah harammu. Maksudnya bagaimana? Di tanah haram doa diijabah. Orang yang sedang ibadah menemukan keadaan seperti itu, maka seolah-olah dia sedang berdoa di tanah haram. Fadzaka haram. Kebalikannya, orang yang hatinya penuh dengan najis, penuh dengan dosa, penuh dengan noda, dia sedang berada di tanah haram, tapi hatinya memikirkan wanita, hatinya memikirkan dunia, sama sekali kosong dari Allah Ta'ala. Dia minta kepada Allah, ya tidak mungkin diijabah meskipun dia sedang dimultazam. Hatta dia sedang mencium hajar aswad. Jadi ada irtibat antara hati dan antara amkinatul ijabah, tempat-tempat diijabah doa. Ketika Anda diberi rezeki oleh Allah Ta'ala mengalami waktul futuh, fadzaka haramuk, itu adalah tanah harammu, dan di saat itu akan diijabah doa kamu. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.